Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wildan Hakim. Saya dari kelas Biologi C semester 3. Di sini saya akan melakukan mini riset secara literatur mengenai kajian ilmiah mengenai sayap kanan lalat sebagai antibakteri. Tugas ini saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Zoologi Avertebrata yang diampu oleh Ibu Eka Fitria. Halo, sekarang kita akan melakukan atau mencari referensi-referensi yang akan kita jadikan acuan dalam pembuatan mini riset yang berjudul sayap kanan lalat sebagai antibakteri. Sayap kanan lalat sebagai antibakteri. Nah kan kita lihat ya, banyak sekali berbagai jurnal daripada atau berbagai referensi daripada sayap kanan lalat sebagai antibakteri ini. Nah, salah satunya ini produksi antibakteri sayap berbagai jenis lalat yang terilhami dari hadis Bukhari. Ada juga dari Asep Dermawan, identifikasi daya hambat sayap lalat rumah. Nah, banyak ya mengenai referensi untuk menguatkan sebagai sumber acuan daripada mini riset yang akan dibuat. Ada juga studi kualitas hadis tentang lalat. Nanti di mini riset ini pun akan kita tinjau berdasarkan perspektif Islam, yang mana di dalamnya itu ada menurut Al-Quran dan ada juga menurut hadis. Nah, lalat itu bagaimana sih? Seperti yang kita ketahui kan bahwasanya lalat ini termasuk hewan insekta dari kelas Arthropoda yang sangat kotor. Pastinya lalat ini sangat dibenci oleh manusia. Namun di balik itu semua, lalat mempunyai keuntungan yang belum banyak orang ketahui. Penasaran kan? Mari kita simak penjelasan mini riset yang akan kita lakukan mengenai kajian ilmiah sayap kanan lalat sebagai antibakteri. Berdasarkan hasil kajian literatur untuk mini riset kajian ilmiah sayap lalat sebagai antibakteri, dapat diketahui bahwasanya lalat ini hidup di area atau di tempat yang sangat kotor dan menjijikan. Nah, kemudian dalam tubuh lalat itu membawa berbagai penyakit, sehingga lalat sering hinggap di makanan atau minuman manusia dan ketika hinggap membawa penyakit. Namun dari semua tubuh lalat itu terdapat satu bagian, yaitu sayap kanan, yang berfungsi sebagai antibakteri. Hal ini tentunya sangat menarik saya sendiri untuk mengambil judul mengenai kajian ilmiah sayap kanan lalat sebagai antibakteri, karena kita ketahui bahwasanya lalat ini terkenal dengan sifat yang menjijikan. Namun tidak semua orang yang tahu bahwasanya dalam sayap kanan lalat ini terdapat antibakteri yang dapat menyembuhkan atau membunuh bakteri-bakteri yang dibawa oleh tubuh lalat bagian yang lain. Kesimpulan yang didapat dalam penelusuran secara literatur mengenai kajian ilmiah sayap kanan lalat sebagai antibakteri ini
Dapat diketahui bahwasanya lalat adalah insekta yang lebih banyak bergerak dengan menggunakan sayap untuk terbang. Namun hanya saja lalat sekali bergerak dengan kakinya. Oleh sebab itu, daerah jelajahnya sangat cukup luas. Siklus hidup lalat sendiri dari 4 stadium. Dimulai dari 4 stadium, yaitu telur, larva, pupa, dan juga dewasa. Lalat hidup di habitat yang sangat kotor dan dipenuhi dengan kuman. Oleh sebab itu, lalat dikenal sebagai pembawa penyakit terhadap makanan dan minuman yang disinggahinya. Namun, tidak semua orang tahu bahwasanya dalam diri lalat ini terdapat bagian tubuh yaitu sayap kanan, yang mana sayap kanan ini berbeda dengan sayap kiri tentunya, karena di sayap kiri lalat itu dia merupakan pengumpul bakteri daripada si lalat tersebut. Namun di sayap kanannya terdapat antibakteri yang dapat membunuh bakteri dari sayap kiri tersebut. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.